mengekan lagi, gitu ya. Ya, coba kita mulai ini topik kita ya. Bisa dilihat share screen-nya? Bisa, dokter. Nah, oke. Jadi kita kan gambaran darah tepi atau sediaan hapusan darah tepi SADT atau GDT. Di beberapa center ada yang menyebutnya GDT, ada yang menyebutnya SADT, atau apalagi yang hapusan darah tepi ya sebenarnya intinya sama. Nama itu ya hanya sekedar nama ya. Yang kita lanjut. Ini yang seperti kemarin. Nah, interpretasi gambaran darah tepi itu memang diperlukan ya. Karena apa? Memang untuk menentukan pasien ini mau diapakan. Ya. Apakah pasiennya cukup berhenti sampai di situ saja, gambaran darah tepi saja, ataukah pasiennya itu juga harus dilakukan pemeriksaan BMP atau bone marrow culture atau malah bone marrow biopsi. Nah, itu nanti tergantung dari hasil pembacaannya itu. Nah, dokter, kita ini sebagai pengguna mengharapkan komentar dan saran. Dari siapa? Dari pembaca hapusan darah tepi tadi. Siapa yang membaca? Ya mestinya dokter spesialis patologi klinik mestinya ya. Tapi kadang-kadang kepepet, terpaksa ya kita baca, misalnya penelitian. Nah, selain dibaca sendiri juga dibaca oleh dokter SPPK. Nah, pembacaan itu penting. Kenapa penting? Karena kalau salah membaca, ya tentu diagnosis bisa beda. Salah daerah baca juga bisa begitu. Misalnya ya, salah baca. Ini myeloblas misalnya, disalah artikan dengan limfoblas. Jelas beda itu. Nanti diagnosa akhirnya mesti beda. Atau normoblas dilihat sebagai limfosit. Oh, itu jelas beda itu nanti hasil akhirnya. Ya. Atau salah daerah baca. Kalau bacanya di zona 1, 2, atau 3, ya tentu formasi lulo biasa, lengket-lengket biasa, sel darah merahnya itu. Tapi kalau zona bacanya melihatnya di zona baca di daerah 5, di zona 5, kok ada formasi lulo, nah baru itu terjadi patologi abnormal. Nah, tapi kalau salah daerah baca biasanya normal, dilaporkan sebagai tidak normal. Nah, itu untuk interpretasi dan untuk diagnosis banding. Oh, kalau saya membaca di daerah baca, kemudian menemukan hasil bla 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 bla, maka kemungkinan besar adalah diagnosisnya X. Nah, karena diagnosisnya X, maka menyingkirkan diagnosis Y, Z, dan seterusnya. Itu ya. Nah, untuk membaca tidak bisa kita membaca langsung GDT-nya, itu nggak mungkin. Ya, tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak sesuai dengan prosedur kalau kita hanya membaca itu berdasarkan gambaran darah tepinya saja. Itu salah. Ya. Maka yang diperlukan minimal ada 2. Yang pertama adalah hitung jenis dari masing-masing selnya. Ya, hitungnya. Kemudian gambaran darah tepinya baru bisa kita baca. Nah, kalau eritrosit bagaimana? Saya nggak bicara tentang leukosit, saya tidak bicara tentang trombosit ya. Saya kan PJ-nya sebagai PJ dari eritrosit. Sehingga saya mengatakan tentang eritrosit saja. Bagaimana dengan eritrosit? Apa yang perlu dihitung dulu sebelum masuk ke gambaran darah tepi? Yang dihitung dulu yang pertama adalah jumlah sel darah merahnya berapa? Eritrositnya berapa? Ya, yang kedua apa?
HB-nya, hemoglobinnya berapa. Yang ketiga, hematokritnya berapa. Dan jangan lupa, biasanya itu mengikuti kaidah rule of three. Nah, setelah itu, indeks eritrositnya. Ya. MCV, MCH, MCHC, RDW gitu ya. Nah, untuk apa? Itu dipakai untuk menentukan satu, apakah diperlukan pemeriksaan sediaan apus darah tepi. Misalnya gini, ditemukan normal, ngapain diperiksa SADT? Ngapain diperiksa GDT-nya, gambaran darah tepinya? Ya nggak penting sama sekali, normal kok diperiksa GDT-nya. Ya. Nah, juga nomor 2, bisa mengarahkan kita kira-kira nanti mau dapat apa. Ya. Misalnya, ada anemia, berarti HB-nya kurang, hematokritnya kurang, kemudian eritrositnya kurang, MCV-nya kok nggak normal, lebih dari normal. Nah, di benak kita itu sudah, apakah nanti gambaran darah tepinya itu, ya itu apakah ada anemia megaloblastik, ataukah saya akan menemukan retikulosit, ya, maksudnya sel darah merah yang gede-gede tetapi bukan megaloblastik. Nah, kalau begitu, apakah nanti setelah dilakukan gambaran darah tepi juga diperlukan pemeriksaan pengecatan intravital dengan BCB, Brilliant Basal Group? Apakah perlu itu? Nah, itu maksudnya yang pertama tadi untuk menentukan apakah pasien kita ini diperlukan gambaran darah tepi. Yang kedua, untuk memandu kita, kira-kira nanti apa yang mau kita temukan. Kalau nggak match diulang. Kalau nggak match diulang, pasti ada salah satu yang bermasalah. Entah hitungnya, entah pembacaannya. Sehingga gambaran darah tepi itu termasuk pemeriksaan rutin dan penyaring. Masuk berikutnya. Nah, kalau mau meriksa, diperlukan hal sebagai berikut. Emosi pemeriksa harus stabil. Ya. Kalau nggak stabil, nggak konsentrasi, ya nanti resikonya macam-macam. Ini dipakai untuk kaidah dasar dulu. Emosi harus stabil. Meskipun dari rumah marah-marah, di jalan tabrakan misalnya ya, dan lain-lain. Kalau sudah mau baca, emosinya harus stabil dulu. Yang kedua, mikroskopnya harus baik. Kalau mikroskopnya rusak, ya harus repot juga. Yang ketiga, preparatnya harus berkualitas. Tidak bisa asal bikin preparat. Tidak bisa nanti catnya sudah kedaluarsa misalnya, expired misalnya. Atau preparatnya catnya itu terlalu kental atau terlalu encer, ya itu nggak baik juga. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah pengetahuan harus cukup. Pengetahuan tentang apa? Tentu pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan apusan darah tepi. Mulai dari pembuatan sampai pembacaan. Nah, kalau pembacaan tentu saja harus tahu, harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai ini sel apa. Apa hanya itu? Tidak. Kalau itu positif, ada pada penyakit apa? Nah, itu juga penting. Ya. Nah, identifikasi sel-sel itu sangat penting. Karena identifikasi sel-sel itu nanti akan menentukan kesimpulan akhir. Ya. Nah, kita lanjut. Ini cara buatnya dulu. Nah, ini cara slide seperti yang dulu dikerjakan di slide-nya Dr. Rining itu. Ya.
keringkan di udara dengan cepat. Kenapa kok dengan cepat? Karena agar eritrositnya tidak mengkerut. Ya, kalau mengkerut ya nanti dikiranya sel-selnya abnormal semua, ya. Nah, padahal tidak. Lanjut. Ya, yang kedua, gelas obyeknya harus bersih. Kenapa harus bersih? Bentar ya, Dik. Ya, saya lanjutkan. Kenapa kok harus bersih? Karena nanti kalau kotor, ada lemaknya misalnya, nasi pasti bolong-bolong hasilnya. Jadi di gambaran darah tepinya itu pasti bolong-bolong. Ya, tidak bagus bentuknya. Jadi kenapa harus kering? Ya kalau basah nanti terencerkan, sulit untuk nempel. Ya. Nah, kalau darah sudah diteteskan, hapusan harus segera dibuat. Ya. Bila darah sudah diteteskan, harus segera dibuat. Kalau enggak nanti mengering. Nah, kalau mengering jadi lebih lengket. Jadi nggak bisa, nanti penyebaran selnya tidak merata. Ya, leukositnya berkumpul di ujung hapusan. Gitu ya, nempel gitu. Nah, nggak baik. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini cara buatnya, nanti dilihat lagi videonya Gumining bisa. Nah, cuma yang perlu diperhatikan itu adalah tetes darahnya tidak boleh terlalu banyak, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak jadi tebel, kalau terlalu sedikit nanti jadi kalau terlalu tebel, kalau sedikit nanti preparatnya itu pendek, gitu ya. Nah, cara menghapusnya harus cepat, tidak boleh pelan-pelan, dan orangnya tidak boleh tremor. Kalau tremor nanti bergelombang, gitu ya. Nah, posisi menghapusnya juga harus benar, ya, harus benar. Posisi kalau sudut penghapusan lebih dari 30 derajat, pasti jadi tebal. Kalau kurang dari 25, hapusannya tipis. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini dibedakan kalau sudah jadi hapusannya itu, ya, sudah diwarnai, nanti dibedakan menjadi 3 bagian, kepala, badan, dan ekor. Nah, seluruh badan dibagi menjadi 6 zona. Berdasarkan apa? Berdasarkan susunan sel darah. Ya, ini enggak. Nanti kita kasih contohnya saja langsung. Ya. Yang jelas, kita nanti yang penting itu adalah di zona 5 ini. Ya. Zona ini atau zona event. Itu sel darah merahnya reguler, rata, tidak bertumbukan, tidak berdesak-desakan, bentuknya masih asli utuh. Nah, seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini adalah kepala, ya. Ini adalah ekor. Nah, ini adalah badan dari sini sampai sini. Badan secara keseluruhan dibagi menjadi 6 zona. 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, yang kita baca itu yang di sini, zona 5 ini. Nanti kita lihat zona 5 itu seperti apa. Nanti kalau membaca ya begini. Begini. Dari kanan dulu, dari zona 4 dulu ke zona 5 boleh atau sebaliknya juga boleh. Yang penting kalau sudah
Batasnya terlampaui, naik ke atas. Oke, naik ke atas. Dari atas juga boleh. Yang penting yang sudah dihitung jangan dihitung lagi. Kalau sudah masuk ke zona tetangganya harus balik lagi. Yang penting itu. Nah, ini adalah zona ekor. Zona ekor di sini. Ya. Ini zona 6. Complong-complong. Ya. Complong-complong ini zona 6. Ini eritrosit. Ya, ini eritrosit di sini. Ini zona 6. Kalau sudah melihat seperti ini, nanti di gambar adalah tepi, berarti ini zona 6. Ya. Bukan zona baca. Jadi kalau sudah menemukan ini, bukan di situ tempat baca kita. Ya. Nah, ini zona 2 dan 3. Ya, seperti ini. Ada formasi rulu. Nah, ini formasi rulu. Ya, gini-gini. Lengket-lengket. Ya, bergerombol, desak-desakan. Bukan ini yang tempat kita menghitung. Ya. Nah, ini zona 5 yang di sini. Ini zona 4. Ya, zona 5 yang di sini nih. Nah, ini yang tempat kita untuk membaca. Gitu ya. Nah, ini sudah sendiri-sendiri dan tidak berdesak-desakan. Gitu. Ya, bisa kita amati dengan baik. Tidak tumpuk undung, kalau orang Jawa bilang itu tidak bertumpuk-tumpuk. Nah, untuk mengevaluasi eritrosit ya, pada hapusan darah tepi atau pada GDT, gambaran darah tepi, yang perlu diperhatikan adalah 5 hal ini. Ya. 1, ukuran. Patokannya apa? Patokannya adalah bandingkan dengan sel limfosit yang kecil, small limfosit. Ya, kira-kira seukuran itu. Atau bisa juga kalian lihat dengan bentuk, dengan luas dari sentral palornya. Mestinya sentral palor itu cuma sepertiga kira-kira dari perbandingannya dengan total luas eritrosit. Ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya harusnya bulat, kalau 2 dimensi ya, bulat, tengahnya ada sentral palor yang kurang lebih sepertiga. Nah, itu. Kalau 3 dimensi, bentuknya bikonkav. Ya. Sentral palornya itu berbentuk bikonkav atau pada daerah cekungannya. Tapi kan kalau gambaran darah tepi, kita kan melihatnya cuma secara 2 dimensi. Ya. Jadi bentuknya itu bulat. Kemudian di tengahnya ada sentral palor. Itu yang membedakan bulat normal dengan bulat karena sferosit. Kalau bulat sferosit itu umumnya malah tidak ada sentral palornya, bulat leker. Ya. Warna berarti mempertimbangkan sentral palornya. Kemudian ada tidaknya benda inklusi. Benda inklusi itu kalau dilihat ada titik-titiknya. Dan yang kelima adalah susunan selnya. Apakah selnya itu bertumpuk-tumpuk, formasi rulu atau tidak? Dan dilakukan di zona 5. Kenapa? Karena masih utuh dan asli. Ya. Bentuk eritrositnya itu masih utuh dan masih asli. Gitu ya. Nah, sekarang ini. Yang kalian lihat ini adalah gambaran dari pasien yang mengalami anemia defisiensi besi. Kalau tadi ukuran bentuk warna. Ukuran kamu lihat. Ini adalah small lymphocyte. Lebih gede atau lebih sedikit nih, lebih kecil nih? Yang lebih kecil. Ya. Kemudian lihat sentral palornya. Wow, dia gede sekali. Melebihi sepertiga. Ya. Kemudian bentuk. Nah, ini bentuknya nggak normal. Ini ada yang elip, memanjang. Ini ada yang cerutu. Ya. Nah, ini bentuknya nggak sama. Ada yang mau mendekati pear shape. Memang masih soliter. Ya.
tidak tumpuk-tumpuk, ya, masih soliter. Ini walaupun ada tumpuk-tumpuk, tapi ini bukan hitung karena tidak mendominasi. Nah, itu contoh tata cara. Nah, kalau lihat bentuk, nih, bentuknya sama apa tidak sama? Kalau bentuknya tidak sama, seperti ini, ada sel cerutu, ya, ada yang tidak cerutu, ya, ada yang stomatosit, gitu ya, ada yang teardrop, gitu. Macam-macam banyak ya. Ini ada yang cenderung pear shape, ada yang apa namanya sferosit, ini sferosit, ya. Yang seperti ini namanya poikilositosis. Artinya bentuknya tidak sama. Nah, kalau berikutnya kita lihat, ini ukurannya sama apa tidak? Nah, ini kan tidak sama ukurannya. Ukurannya nggak sama. Kalau ukurannya nggak sama, berarti nyebutnya anisositosis. Nah, kalau dalam satu preparat bentuknya sama, ya, bentuknya sama, normal semua misalnya, tetapi ukurannya nggak sama, jadi hanya ukurannya saja yang tidak sama, maka itu disebut dengan anisositosis. Sebaliknya, kalau dia fokusnya ke apa namanya tidak seragam wujudnya, namanya poikilositosis. Kalau ini ada kombinasi dalam sebuah preparat itu, ya ada ukurannya nggak sama, juga ada bentuk yang tidak sama, maka kita nyebutnya anisopoikilositosis. Itu ya. Nah, berikutnya. Ini bentuknya nggak sama. Kelainan bentuk. Ya, tadi kan 5 hal, salah satunya adalah kelainan bentuk. Ini jelas bukan bentuk eritrosit yang betul. Bukan eritrosit yang normal. Ini jelas sekali ya. Ini sel apa? Sel target. Kalau sel target itu bisa pada satu pasien-pasien dengan talasemia, bisa pada pasien-pasien yang mengalami gangguan hati, sirosis misalnya, atau bisa juga pada pasien-pasien yang mengalami dislipidemia, atau bisa juga sel targetnya itu hasil dari pembuatan yang salah. Selnya rusak ketika dilakukan pemeriksaan atau pembuatan gambaran darah tepi. Taunya bagaimana? Taunya dari tadi sebelum dilakukan gambaran darah tepi, dilakukan dulu penghitungan CBC atau complete blood count. Ya, sel betulnya berapa, hematokritnya berapa, HB-nya berapa. Juga melihat juga adalah anamnesis atau riwayat kliniknya. Jadi kita sebagai dokter umum atau sebagai dokter yang berada di lapangan akan memandang atau memakai hasil pemeriksaan GDT itu tentu mencocokkannya dengan temuan kliniknya. Jadi tidak bisa berdasarkan GDT saja. Kalau bagi pembaca, dokter spesialis penyakit patologi klinik misalnya, dia memerlukan juga riwayat penyakit atau temuan kliniknya apa. Itu tahunya. Nah, kalau yang seperti ini, karena dia mendominasi, bentuknya tidak sama, ukurannya tidak sama, ukurannya nggak sama, bentuknya nggak sama, maka ini adalah anisopoikilositosis. Dan kamu lihat, di sini ada yang kecil-kecil banyak. Ini kecil-kecil banyak. Ini kecil-kecil banyak.
Ini adalah trombosit. Nah, yang seperti ini kita nyebutnya trombositosis. Jadi pada pasien ini selain ada antisopoikilositosis dengan dominasi sel target, juga ada trombositosis. Ini khas sekali untuk gambaran talasemia. Karena pada pasien dengan talasemia terjadi kan imunitik ya, pecahan sel darah merahnya, maka sumsum tulang itu akan memproduksi lebih banyak sel darah merah. Pasti ya, ketika sumsum tulang itu memproduksi sel darah merah lebih banyak, otomatis dia pasti akan melihat memproduksi juga trombosit. Itu ya. Nih, sel target juga. Ya. Nah, sekarang ini ukurannya nggak sama. Ya. Ukurannya nggak sama. Berarti ada anisositosis. Ya. Kemudian bentuknya nggak sama ini. Ya. Berarti ada poikilositosis. Keduanya ada dalam satu preparat, namanya anisopoikilositosis. Kemudian satu. Yang kedua, lihat di sini sentral palornya. Ya, ini jadi lebih gede artinya. Ya, jadi lebih gede. Kalau dia lebih gede, berarti dia makrosit. Ya, makrosit. Artinya sel darah merah yang ukurannya besar-besar. Kamu bayangkan, ini sel neutrofil. Ya. Sel neutrofil itu ukurannya lebih besar daripada sel limfosit. Nah, ini ukurannya. Nah, padahal sel darah merah tadi kan mirip atau hampir seukuran sel limfosit yang kecil. Ya, sedangkan ini hampir sama atau sedikit lebih kecil daripada sel neutrofil. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, di sini ditemukan juga sel neutrofil. Berapa segmennya? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, kita nyebutnya sebagai sel neutrofil hipersegmen. Dalam preparat ini cuma ada berapa? Cuma ada 1. Nah, berikutnya lagi kamu lihat, ada enggak trombositnya di sini? Tidak ada. Jadi dalam preparat ini ada jumlahnya jarang-jarang nih. Ada anemia karena jarang-jarang. Ada makrosit, berarti anemia makrositik. Ada trombositopenia karena trombositnya tidak ada di sini. Juga ada leukopenia karena ditemukan cuma 1, maksudnya nggak cuma 1. Nah, kalau 3 hal ini ada pada sebuah preparat namanya pansitopenia. Nah, kalau ada pansitopenia dengan deskripsi yang seperti ini, nanti pasti oleh dokter patologi klinik ditulis kesan, bukan kesimpulan ya, kesan. Kesan anemia megaloblastik. Lanjut. Nah, ini kamu lihat, ini ukuran sel darah merahnya harusnya segini. Ini kok gede-gede. Nah, kadang-kadang kita ditemukan hal seperti ini. Sel darah merahnya kok gede-gede. Kalau seperti ini, ya, MCV-nya juga gede. Nah, bedanya dengan anemia megaloblastik. Sebentar ya, Dik. Sebentar.
Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kalau MCV-nya besar, ini kan bisa terbedakan dengan mudah dengan anemia megaloblastik yang sebelum ini. Nah, kalau beda, terus ini apa kira-kira gede-gedenya ini? Ya, yang kalau seperti ini bisa jadi kita curiga retikulosit. Nah, kalau kita curiga retikulosit, kita lakukan pemeriksaan supravital ya dengan BCP, Brilliant Crescent Blue. Nanti kita temukan ini. Ya, sisa-sisa dari apa namanya RNA, hidrogen RNA. Ya. Jadi ini yang seperti ini biasanya pada anemia karena perdarahan. Karena kalau perdarahan, ya, kalau pasien terjadi perdarahan yang masif ya, bukan karena perdarahan misalnya ketusuk jarum, perdarahannya cuma 2 tetes, ya tidak seperti itu maksudnya ya. Perdarahan itu maksudnya adalah perdarahan yang masif, misalnya fraktur dari femur yang merobek arteri femoralis, atau misalnya atonia uteri pada pasien setelah melahirkan terjadi atonia uteri, wah itu bisa banyak perdarahannya. Atau misalnya lagi ruptur lien misalnya, wah itu kan bisa. Ya apa saja, pokoknya yang menyebabkan keluarnya darah yang sangat banyak, nah, itu akan menimbulkan anemia karena perdarahan. Ciri dari anemia perdarahan itu, dia apa namanya? Biasanya MCV-nya itu ada 2 pilihan, normal atau sedikit lebih tinggi. Tetapi tidak ditemukan yang lain, misalnya ada gangguan bentuk, itu jarang ditemukan. Ya, bentuknya masih biasanya sama. Karena sebelum dia perdarahan, kan tidak ada kelainan. Nah, setelah dia perdarahan baru anemia, jadi bentuknya masih normal. Kecuali kalau sebelum perdarahan sudah ada kelainan dulu, nah itu lain soal. Nah, yang kalau kita bentuknya normal, tapi kok MCV-nya tinggi, ya tidak ada pansitopenia, ya kita lihat temuan kliniknya apa, apakah ada perdarahan atau tidak. Kalau ada perdarahan ya kita lakukan pemeriksaan BCP, nanti akan ketemu retikulositnya. Nah, MCV yang besar atau MCV yang tinggi pada pasien dengan perdarahan itu bisa jadi karena retikulositnya banyak. Karena normalnya retikulosit itu setelah dikeluarkan dari sumsum tulang, ya kan dari normoblas tuh. Normoblas kan nanti inti selnya akan keluar. Jadi retikulosit. Retikulositnya kan masuk ke peredaran darah. Nah, kalau sudah masuk peredaran darah, dalam kondisi normal, dia akan menjadi apa namanya? Retikulosit itu akan dikeluarkan dalam waktu kira-kira 4 hari. Matang jadi eritrosit. Kalau dia perdarahan, dia baru 2 hari sudah dikeluarkan dari sumsum tulang. Nah, jadi dia lebih banyak retikulositnya. Nah, nanti hasilnya adalah MCV-nya bisa besar. Untuk saat ini, selain diperiksa dengan pemeriksaan supravital, yang lebih sering itu adalah pemeriksaan retikulosit dengan metode otomatis, yaitu ada alatnya. Misalnya technical match 3 itu bisa melihat apa namanya retikulosit. Cuma alat yang lebih maju, technical match 1 itu dia lebih baik, cuma tidak bisa memeriksa retikulosit. Lanjut. Nah, kalau ini kayak cendol ini, cendol dawet ketan, ya, piro 500-an, itu ya. Ya seperti ini berarti kan jelas sekali ini kan sikosel anemia. Ini kan jelas sikosel anemia. Anisopoikilositosis dengan dominasi sel sabit atau sel dulang sabit. Ya, jelas sekali bahwa ini anemia sel sabit.
Nah, ini kamu lihat, ini adalah apa namanya, pear shape. Ini ada kantosit, ada toxic dan sisa-sisa inklusi. Ini ada sel neutrofil yang granulasinya sangat banyak. Nah, ini menunjukkan adalah toxic anemia karena toxic granulasi. Anemia karena keracunan. Keracunan apa? Ya, keracunan zat-zat kimia yang bisa meracuni sumsum tulang. Misalnya warna tekstil dan lain-lain. Nah, ini stomatosit, bentuknya kayak mulut. Kayak mulut, ini stomatosit. Aniso, karena ukurannya nggak sama. Ada poikilo, karena ada bentuk yang berbeda. Aniso, poikilositosis. Ini sel helm atau sel bite, atau sel yang digigit, bite cell. Ya, ini ada aniso, juga ada poikilo. Ini ada sel target, ada macam-macam ya. Ini ada sel helm, ini ada sel bite cell. Ini biasanya kalau sel darah merah itu intinya kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu berarti struktur sitoskeleton yang atau struktur membran yang mestinya itu bisa fleksibel ketika memasuki kapiler sudah tidak fleksibel lagi. Fleksibilitasnya itu terpatahkan. Fleksibilitas pada eritrosit itu namanya daya reologi. Nah, kalau daya reologinya itu terpatahkan, maka dia akan mengalami kerusakan dari membran sel atau sitoskeleton, sehingga bentuk dari membran selnya itu tidak akan seperti semula lagi. Nah, jadi ketika dia melewati kapiler, harusnya dia kembali seperti semula lagi sebelum masuk ke kapiler. Tapi kalau dia sudah menua, sel eritrositnya itu, daya reologinya itu akan hilang. Ya, maka bisa ketika masuk kapiler keluar nggak normal lagi. Atau kemudian yang kedua, atau pembuluh darahnya itu terlalu sempit. Misalnya ada trombosis. Nah, berarti dia dipaksa untuk melewati lubang yang sangat kecil, lebih kecil dari kapilernya. Nah, itu bisa merusak sel eritrosit. Kalau ada trombosis berarti nanti ada keluhan gangguan koagulasi, gangguan hemostasis. Ya. Untuk bedakan apakah ini karena patologi atau karena proses penuaan sel darah merah, kita lihat temuan kliniknya. Kalau ada purpura, ya, ada gejala anemia, ya, berarti trombotik, trombositopenik, purpura. Berarti nanti kamu lihat di sini. Kamu lihat cuma satu ini, yang apa namanya trombositnya, ya, trombositopenia. Berarti pada pasien ini bukan karena penuaan, tapi kesannya adalah trombotik, trombositopenik, purpura. Itu ya. Nah, ini kalau ini adalah sel, karena kan renggang-renggang nih, renggang-renggang, berarti dan dia anemia, apalagi sentral palornya lebih gede, melebar. Ada ini sel PMN yang hiposegmented. Kapan disebut dengan hiposegmented? Itu kalau apa namanya 75% sel polimorfonuklearnya itu hanya 2 lobus. Nah, itu namanya sel PMN yang hiposegmented. Karena tidak mungkin disebut dengan polimorfonuklear tapi segmennya cuma satu, berarti nggak bersegmen, dia berarti bukan polimorfonuklear. Nah, jadi definisi hiposegmented dari sel polimorfonuklear itu kalau 75% dari sel darah PMN itu cuma 2 lobusnya.
Nah, kalau seperti ini, kita coba lihat dengan pengecatan. Nah, ini kita cepat di sumsum tulangnya. Nah, ini berarti jelas sekali kalau anemia seperti itu. Nah, ini di zona 5, zona baca. Tapi kok orang keterengget? Padahal bikin preparatnya sudah bagus. Ya, berarti ini adalah polisitenia. Itu sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Ya. Tadi kan untuk anemia pada perdarahan yang masif itu kan dikeluarkannya retikulosit kan dokter sebagai kompensasi tubuhnya itu. Ya. Nah, untuk fungsi retikulositnya itu apa nih dokter? Ya jelas, fungsi retikulosit kan kalau ada perdarahan, apa yang keluar? Darah. Sebagian besar darah yang keluar itu adalah eritrosit. Nah, sedangkan proses normal pembentukan eritrosit itu tidak langsung eritrosit. Jadi setelah normoblas, ya, kan ada eritroblas, pronormoblas, terus normoblas. Jadi retikulosit baru jadi eritrosit. Proses itu ada di sumsum tulang. Mulai dari eritroblas sampai normoblas itu ada di sumsum tulang. Terbentuk retikulosit. Nah, setelah retikulosit itu dia dikeluarkan ke peredaran darah, ke sirkulasi, masih dalam bentuk retikulosit. Nah, jarak waktu itu mestinya dia berubah jadi eritrosit kira-kira 4 hari. Kalau dia ada perdarahan, maka darah yang ke ginjal itu juga berkurang, ya kan? Sehingga aparatus juxta glomerulus itu akan memproduksi eritropoietin kan? Nah, eritropoietinnya akan merangsang memicu pembuatan eritrosit, eritropoiesis. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya adalah produksi dari retikulosit meningkat. Nah, kalau dia retikulosit meningkat, terus diapakan? Ya dikeluarkan. Kemana? Ke sirkulasi. Ya, di sirkulasi nanti dalam waktu kira-kira 2 hari dia dipaksa untuk matang. Gitu ya. Ya, jadi fungsi dari retikulosit itu adalah mensuplai retikulosit yang hilang. Karena kenapa kok suplainya retikulosit? Ya karena ketika dibentuk di sumsum tulang itu, setelah normoblas retikulositnya yang dikeluarkan. Jadi hasil akhir di sumsum tulang itu bukan eritrosit. Pematangannya setelah retikulosit itu, jadi eritrosit itu ada di sirkulasi. Begitu Mas Iqbal. Iya dokter, berarti saya kira itu jadi retikulosit itu menggantikan perannya eritrosit dokter saat adanya perdarahan yang masif gitu dokter. Enggak, dia memang untuk jadi eritrosit harus retikulosit dulu. Iya dokter. Lalu untuk kapan anemia, misalkan nih ada seseorang anemia, lalu kapan dilakukan hapusan darah tepi itu dokter? Ya, kapan dia lakukan darah tepi? Sebenarnya ya, kita sebenarnya. Kalau ada anemia ya sebaiknya dilakukan GDT untuk memastikan kira-kira rendah ini. Apakah ini anemianya mikrositik hipokromik karena anemia dugaan anemia definisi? Apakah ini anemia mikrositik hipokromiknya karena talasemia? Ya. Kalau dengan darah lengkap saja kan nggak kelihatan, Mas. Ya, paling-paling cuma MTV-nya turun. Kemudian ya itu kan baru dugaan, mungkin talasemia. Nah, sebaiknya memang dilakukan gambaran darah tepi pada pasien anemia itu untuk memastikan kira-kira ini arahnya kemana. Begitu Mas Iqbal. Iya dokter. Ya.
pertanyaan selanjutnya dokter. Ya, ini Apa? Apa? eh, untuk yang tadi kan dokter ada bilang anisositosis, anisopoikilositosis, dan poikilositosis. Nah, itu pada hapusan darah itu apakah ada perlu berapa eritrosit yang ada berapa banyak eritrosit baru disebut si poikilositosis, atau misalkan ada sedikit sedikit saja yang bentuknya itu berbeda atau ukurannya tidak berbeda-beda, itu bisa disebut langsung anisopoikilositosis, dokter. Ya, begini. Jadi anisositosis itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya. Tentu kalau semakin aniso, semakin nggak sama bentuknya, ketimpangannya itu semakin tinggi ya berarti semakin berat. Ya. Nah, makanya mestinya begitu kamu ngelihat di mikroskop, gitu, kesannya apa? Kesan yang kamu tangkap apa? Kalau ada satu sel saja yang tidak apa namanya sama ukurannya, saya yakin tidak akan terdeteksi, Mas. Karena begitu kita ngelihat gambar darah tebu itu kan itu ratusan itu, puluhan ya, puluhan sel eritrosit kan di situ. Saya yakin kalau cuma satu itu nggak akan terdeteksi. Jadi kesan kita bisa melihat kesan bahwa ini adalah anisositosis itu memang karena begitu kita ngelihat, lah kok bentuknya kok ukurannya apa ya? Nah, ukurannya sama ya? Atau ini kok bentuknya nggak sama ya? Nah, itu kesan yang memberikan. Saya yakin kalau cuma satu tidak akan memberikan kesan seperti itu. Begitu Mas Iqbal. Iya, dokter. Ya, ada lagi? Dokter izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Saya belum paham yang gambar. Apa? Kurang gede sedikit. Saya belum paham dokter untuk gambar yang tadi anemia megaloblastik. Oh iya. Bentar. Nah, itu dokter jadi kan kalau sentral palornya itu dia lebih besar dari 1/3, dia anemia makrositik. Terus Ya, kalau begini, jadi kalau intrapalornya itu lebih dari 1/3, dia ada anemia. Ya, tapi kalau ukurannya yang melebar berarti dia makrositik. Pembandingnya siapa? Pembandingnya small lymphocyte. ya. Begitu. Terus kenapa dikatakan anemia megaloblastik, dokter? Berarti karena dia itu ukurannya besar, tapi defisiensi besi atau gimana, dokter? Nggak mudeng. Begini, untuk penamaan itu kan konsensus, kesepakatan. Jadi kalau anemia makrositik itu tidak dikenal istilah anemia makrositik, gitu. Diagnosisnya anemia makrositik itu nggak dikenal. Nah, yang dikenal itu adalah anemia megaloblastik. Kenapa kok dinamakan megaloblastik? Ya, megalo itu kan berarti besar ya. Plastik itu dari asal usulnya sana. Dia itu membesar, ukurannya membesar karena memang sel-sel bapaknya dia itu ketika menghasilkan dari eritroblast jadi pronormoblast jadi normoblast itu dia mengalami gangguan pematangan inti sel. Kalau dia terjadi padahal dia hanya terganggu pematangan inti selnya. Sedangkan untuk sitoplasmanya enggak, biasa aja. Ya. Jadi ketika dia mengalami gangguan pematangan dari inti sel, maka waktu yang dibutuhkan untuk membentuk eritrosit itu jadi lebih panjang. Ya, sedangkan selnya tetap aja tambah gede. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika terbentuk eritrosit, ukurannya gede. Itu ya. Nah,
Itu alasan kenapa disebut dengan megaloblastik. Tapi kok ini namanya megaloblastik ya, itu kesepakatan. Kesepakatan namanya megaloblastik. Sebagai contoh, kenapa namanya kok Dwi Cynthia misalnya? Yaitu karena kesepakatan Bapak dan Ibu untuk menamakan Dwi Cynthia. Begitu, Mbak? Iya, dokter. Bisa dipahami? Iya, dokter. Ya. Insya Allah bisa, dokter. Ya, ada yang lain lagi? Gimana?